Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian fikih dikenal istilah istimna, alias mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, baik dengan tangan sendiri maupun tangan yang lain, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memenuhi dorongan seksual. Hanya saja dalam bahasa sehari-hari kita dibedakan. Pada laki-laki dikenal dengan istilah onani, sedangkan pada perempuan dikenal dengan istilah masturbasi. Kendati keduanya lebih cenderung dilakukan oleh sendiri, mayoritas ulama fikih membolehkan istimna, baik dengan tangan maupun dengan yang lain, bila dilakukan bersama pasangan yang sah, selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami atau istri, seperti haid, nifas, puasa, itikaf, atau ibadah haji. Sebab pasangan adalah tempat bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan syariat. Namun, istimna yang dilakukan sendiri baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada pula yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Namun ada pula yang memakruhkan. Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi'i. Ulama Syafi'i beralasan bahwa Allah memerintahkan menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan. Sebagaimana ayat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Mereka yang keluar dari ketentuan ayat di atas dianggap melampaui batas, melanggar ketentuan Allah, dan keluar dari fitrah. Sebagaimana dalam lanjutan ayat di atas, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 7. Di samping itu, Allah juga memerintahkan agar yang belum mampu menikah untuk bersabar, menahan dorongan syahwat dan keinginan seksualnya hingga dia memperoleh kemampuan dan kemudahan untuk menikah dengan karunia-Nya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat Al-Nur ayat 33. Dengan demikian, menurut ulama Syafi'i, istimna, onani atau masturbasi merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya daripada berzina, karena bahayanya tak sebesar yang ditimbulkan perzinaan, seperti kacaunya garis keturunan dan sebagainya. Sementara ulama Maliki berargumentasi tentang haramnya istimna dengan sabda Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, sebab menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab berpuasa adalah menekan hawa nafsu, syahwat baginya." Hadis riwayat Muslim. Mereka menyatakan, seandainya istimna atau onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah SAW telah menyarankannya, sebab onani lebih mudah daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram. Alasan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Maliki di atas tentunya lebih kuat bila memperhatikan kedua hadis berikut. Ada 7 golongan yang tidak akan diperhatikan Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, juga tidak akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk lain. Bahkan mereka akan dimasukkan pertama kali ke neraka, kecuali jika mereka bertobat, kecuali mereka bertobat. Siapa saja yang bertobat,
Allah akan menerima tobatnya. Satu dari 7 golongan itu adalah orang yang menikah dengan tangannya, atau onani. Orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tangan terikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adapun yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain adalah para ulama Hanafi. Istimna diharamkan bila sekadar untuk membangkitkan dan mengumbar dorongan syahwat. Namun, ketika kuatnya dorongan syahwat, sementara pasangan sah tempat menyalurkan tidak ada, sehingga istimna semata untuk menenangkan dorongan tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Sebab, bila tidak dilakukan justru ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, dengan tujuan sebagaimana dalam kaidah, meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu antara dua perkara yang lebih ringan bahayanya. Bahkan Ibnu Abdidin dari ulama Hanafi menyatakan wajibnya istimna bila dipastikan mampu membebaskan diri dari perbuatan zina. Singkatnya, pendapat para ulama Hanafi ini memiliki dua sisi. Pertama, boleh karena darurat, dan haram karena masih ada solusi terbaik, yaitu berpuasa. Sementara pendapat ulama Hambali sejalan dengan pendapat ulama Hanafi. Menurut ulama Hambali, istimna hukumnya haram kecuali karena mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina, atau karena takut akan kesehatan, baik fisik atau mentalnya. Sedangkan istri tidak ada dan menikah belum mampu, maka tidak ada salahnya istimna baginya. Bahkan menurut sebagian ulama Bashrah, yang sudah menikah pun diperbolehkan istimna, manakala ia berada dalam perjalanan, bukan di tempat tinggal. Sebab dalam kondisi ini, ia diyakini lebih mampu menjaga pandangan dan perbuatan zina. Terakhir adalah pendapat yang memakruhkan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, sebagian pendapat Hanafi, sebagian pendapat Syafi'i, dan sebagian pendapat Hambali. Istimna dimakruhkan karena termasuk perkara yang status keharamannya tidak dijelaskan Allah secara spesifik, sehingga ia hanya merupakan akhlak yang tidak mulia dan peragai yang tidak utama. Dari uraian di atas, mayoritas ulama memandang istimna baik laki-laki maupun perempuan sebagai perbuatan tidak terpuji, melampaui batas dan melanggar fitrah manusia. Tak heran bila ulama Maliki dan Syafi'i mengharamkannya, terlebih jika sudah sampai pada tingkatan yang dapat menjauhkan seseorang dari pernikahan dan berketurunan. Kendati ada pendapat yang membolehkan hanyalah pintu darurat atau mengambil bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya yang ada, agar tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan. Siapapun yang telah mampu, terutama kaum muda-mudi, hendaknya segera menikah. Apabila belum siap, ikutilah tuntunan Rasulullah SAW, yakni dengan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, menghindari hal-hal yang mendorong kepada perilaku tercela, dan menyimpang dari fitnah, dan menyimpang dari fitrah, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.